Translate_text. Aku terlempar ke dalam novel romantis wanita kuat manis, dan aku adalah pria jahat pendukung dalam buku. Di saat Herone paling terpuruk, aku meninggalkannya demi uang. Setelah bertahun-tahun berlalu, Hiro baru akhirnya menyembuhkan luka batin tak terhapuskan yang kusebabkan padanya. Tapi waktu yang dihabiskan bersama mereka. Namun justru di saat ini, aku kembali lagi. Hanya untuk menggunakan segala cara memaksanya kembali bersamaku, malam sebelum meminta rujuk. Dengan ragu aku bertanya pada sistem, apakah melakukan ini? Dia benar-benar tidak akan membunuhku? Sistem langsung menampilkan gambar Herone, terlihat mantan putri konglomerat. Ini CEO wanita perkasa yang tegas dan menentukan. Sedang mengalami insomnia karena baru mendengar kabarku. Tak henti-hentinya menangis. Sistem bilang, lihat kan, dia sangat mencintai. Sudah 16 tahun sejak tewas tak terduga dan masuk ke novel ini. Aku mengikuti alur cerita yang diberikan sistem. Dengan tekun memerankan peran pria jahat pendukung. Aku sengaja mendekati CEO wanita Liu Ruyan. Melakukan segala hal untuknya. Membuatnya sedikit demi sedikit jatuh cinta padaku. Sampai akhirnya benar-benar jatuh dan bersamaku. 7 tahun. Dia memberiku uang dengan gila-gilaan. Membeli mobil mewah. Membeli jam tangan mahal. Menyewa koki pribadi. Memanggil teman main profesional. Semua orang mengiriku. Sampai keluarga Liu mengalami musibah. Bangkrut dalam sekejap. Terpaksa menjual. Setelah menggadaikan semua harta benda, Liu Ruyan ingin mencariku. Baru sadar aku sudah memblokir semua kontaknya, membawa semua barang mewah pemberiannya, pergi ke luar negeri dengan santai. Sang Herone jatuh ke dalam lumpur. Orang yang dikira paling mencintainya pun meninggalkannya. Hari itu dia hampir kolapse. Dia tidak percaya aku akan meninggalkannya. Mencariku seperti orang gila. Yang didapat hanya satu kalimat. Dia ya. Begitu dengar keluarganya bangkrut langsung berkemas kabur. Tubuh gadis yang rapuh itu gemetar tak tertahankan. Air mata menetes satu demi satu ke tanah. Menyedihkan dan memilukan. Jadi saat sistem merilis plot baru, memintaku pulang ke Cina untuk berdamai dengan Liu Ruyan. Aku sangat menolak. Saat pergi dulu, aku tidak tinggalkan sepatah kata pun. Mematahkan kartu SIM, menghapus semua orang. Sudah bisa ditebak, Liu Ruyan pasti sangat membenciku. Apalagi setelah melalui masa-masa kelam itu. Dia sekarang telah tumbuh menjadi wanita penguasa yang penuh siasat. Ratu dingin dunia bisnis. Caranya keji dan kejam. Tidak memilih cara untuk mencapai tujuan. Di balik setiap senyumannya, tersembunyi jebakan berbahaya. Aku, antagonis jahat yang pernah menyakitinya begitu dalam, hanya akan dibunuh balas dendam olehnya. Sistem masih bersikeras pada host. Ini adalah alur cerita. Sekarang perempuan sudah mulai disembuhkan oleh laki-laki. Saatnya Anda tampil. Sangat sederhana. Laki-laki dan perempuan takdirnya tidak bisa mudah bersama. Diperlukan antagonis jahat untuk mengobarkan kekacauan. Dan saya dipilih sistem setelah kematian. Jika menolak tugas sistem, hanya bisa kembali melanjutkan kematian. Saya terdiam, membangun mental cukup lama. Akhirnya menemukan sebuah nomor di buku kenangan yang sudah berdebu. Menelepon. Saya bilang saya Jiboda. Kamu tahu kondisi Liu Ruyan sekarang? Saya ingin menemuinya sekali. Ketika Jiang Cheng menjemput saya di bandara, matanya merah. Dia melihat saya dan memaki saya selama 10 menit. Terlihat sangat ingin menendang saya sampai mati. Saya menyeret koper dan bertanya dengan pasrah. Segitunya, Jiang Cheng sambil menaruh koper saya ke mobil. Sambil melototi saya dengan garang berkata, kamu masih berani bertanya? Hilang kontak 4 tahun cari saya, hal pertama adalah untuk cari perempuan. Aku terdiam sejenak. Jiang Chen adalah saudara terbaikku di dunia ini. Sejak sekolah kami selalu bersama. Setelah lulus kami membeli rumah dan jadi tetangga. Setiap hari saling mengunjungi. Tapi untuk meninggalkan Liu Ruyan dengan cukup tuntas, sistem memaksaku untuk memutuskan hubungan dengan semua orang terkait. Termasuk dia. Aku ragu-ragu. Lama akhirnya mengeluarkan satu kalimat. Maaf sungguh. Alasan kepergianku tidak kukatakan. Jiang Chen juga tidak banyak bertanya. Hanya dalam perjalanan pulang dengan mobil. Dia sepertinya ragu lama baru berbicara padaku. Sekarang di samping Liu Ruyan ada pria lain. Kau tahu tidak? Aku terkejut sebentar. Sistem sebenarnya sudah memberitahuku semua hal tentang Liu Ruyan selama 4 tahun ini. Bertahun-tahun ini dia hidup sulit. Dia seorang diri melewati berbagai kesulitan. Hampir merasakan semua penderitaan. Baru bisa kembali memiliki posisi seperti sekarang. Tapi karena itu menjadi muram dan dingin. Tidak dekat dengan orang lain. Kemunculan protagonis Itou Makoto menyembuhkannya. Dia menjadi asisten pribadi Liu Ruyan, seperti matahari kecil yang hangat, lembut dan perhatian pada Liu Ruyan, menghibur hatinya. Hubungan mereka diketahui semua orang, tapi aku memang datang untuk merusak mereka. Jadi hanya menggelengkan kepala tak peduli. Ada ya ada saja. Jiang Chen menatapku dalam-dalam ingin berkata sesuatu, tapi akhirnya tidak membuka mulut. Kebetulan hari ini ada sebuah pesta. Jiang Chen langsung membawaku ke sana. Baru saja masuk pintu, aku melihat banyak wajah yang familiar. Ada yang langsung mengenaliku. Jiboda, benar-benar kamu rupanya. Sebenarnya dulu aku sudah berusaha pergi diam-diam, tapi reaksi Liu Ruyan terlalu besar. Sampai semua orang tahu kepergianku yang tiba-tiba. Banyak juga yang mencoba menghubungiku, tapi semuanya tidak berhasil. Sekarang tiba-tiba melihatku. Mereka masih terlihat tidak percaya. 4 tahun ini kamu kemana saja? Kamu tahu tidak Ruyan waktu itu nyaris gila mencarimu. Chen Youchu adalah sahabat terbaik Liu Ruyan. Dia selalu berharap aku dan Liu Ruyan bisa benar-benar bersatu. Jadi tidak tahan bertanya dengan penuh emosi. Kamu pergi ngapain saja? Masa mungkin benar-benar kabur karena bisnis keluarga Liu bangkrut? Aku menatapnya dengan agak diam. Ketika semua orang mengatakan aku meninggalkan Liu Ruyan karena uang, hanya dia yang berulang kali berkata Jiboda tidak mungkin. Tapi aku pura-pura tak peduli sambil tersenyum berkata, mengapa tidak mungkin? Mungkin memang sehina ini diriku. Siapa tahu tiba-tiba suara mengejek terdengar. Suara itu berkata masih punya kesadaran diri ya. Mengangkat pandangan adalah kakak Shen Youchu.
Shen Wanting. Dia memandangku dengan penuh penghinaan berkata, catatanmu menjual barang pemberian Liu Ruyan masih tersimpan di toko. Kalau bukan untuk uang, untuk apa semenjijikan ini? Kau masih berani kembali. Tak takut Liu Ruyan membunuhmu? Shen Youchu ingin menghentikan kakaknya Shen Wanting. Shen Wanting tak menghiraukan. Berjalan dengan sepatu hak tinggi mendekatiku. Berkata dengan sarkasme. Tak punya uang lagi. Kamu sudah meninggalkannya. Begitu punya uang, kamu kembali lagi. Kamu tidak tahu malu ya? Ji Boda. Liu Ruyan bukan lagi gadis kecil yang bisa kamu permainkan seperti dulu. Sekarang sudah ada Aceng yang menemaninya di sisinya. Kalau tahu diri, cepat pergi. Shen Wanting sangat menghargai Liu Ruyan, jadi sangat membenci. Aku benar-benar bisa mengerti, tapi aku belum sempat bicara. Jiang Chen yang baru saja selesai parkir dan buru-buru datang sudah berdiri di depan Shen Wanting. Dia membantah. Shen Wanting, jangan bicara terlalu kasar. Jangan lupa dulu kamu difitnah. Masih Boda yang membantu mencari buktinya. Aku diam-diam berdiri di tempat tanpa bicara. Translate_text. Hanya melihat Shen Wanting tiba-tiba naik pitam. Dia bilang apa yang aku katakan salah. Dulu kalau saja dia tidak pergi. Kalau saja dia tinggalkan sepatah kata. Akankah Liu Ruyan kemudian hidup begitu menderita? Begitu sulit. Sekarang Liu Ruyan sudah susah payah melupakannya. Untuk apa dia tiba-tiba muncul lagi? Suasana menjadi tegang. Pertengkaran siap meledak. Liu Ruyan muncul tepat pada saat ini. Dia mengenakan gaun sutra berwarna hijau kebiruan. Dengan pita satin halus diikat di pinggang. Dia berdiri menyamping. Tangan kiri dengan natural bertumpu di pinggang. Tangan kanan terjulur santai di samping badan. Seluruh dirinya memancarkan keanggunan dan kemewahan. Namun di matanya tak terbendung luapan emosi yang kompleks, langsung dan kuat. Tetapi pandangannya hanya tertuju padaku. Waktu seolah membeku. Suara sistem tiba-tiba muncul. Host wanita utama sedang akan pergi menemui janji dengan pria utama. Tugasmu adalah menunda, menghentikannya, menciptakan jarak antara pria dan wanita utama. Aku sulit mempercayainya. Kita baru saja bertemu. Aku sudah bisa menahannya menemui pria utama. Sistem mengabaikanku. Tapi Liu Ruyan sudah mulai melangkah. Pandangannya beralih dari wajahku. Kurasa detik berikutnya dia akan melewatkanku tanpa peduli. Aku terpaksa mengulurkan tangan, menghalanginya. Hai Liu Ruyan. Langkahnya langsung berhenti, menoleh menatapku dari dekat. Baru kusadari emosi di matanya tersembunyi dan tertahan. Kukira akan ada kebencian, tapi sepertinya tidak. Dia hanya memandangiku dengan tenang, tidak berkata-kata. Aku pun tersenyum padanya. Berkata, lama tidak bertemu. Aku ingin mengajakmu makan. Apakah kamu ada waktu sekarang? Liu Ruyan tidak langsung menjawab. Shen Wanting dengan bersemangat berseru. Ji Boda, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kau masih mengeluh. Dia belum selesai bicara. Tiba-tiba disela oleh Liu Ruyan. Dia bilang ada. Shen Wanting memandang Liu Ruyan dengan tidak percaya. Ruyan, apa kau lupa Aceng masih ada? Liu Ruyan sekali lagi memotongnya. Aku punya waktu. Dia mengabaikan yang lain. Hanya menatapku. Di matanya tersembunyi harapan dan nada suara. Bahkan agak hati-hati. Mau kemana? Aku mengangkat mata dengan terkejut. Ternyata berjalan lancar. Aku takut menunggu 1 detik lagi. Liu Ruyan akan berubah pikiran. Tapi belum memilih restoran sebelumnya. Hanya bisa langsung berkata. Yang paling familiar di pikiran? F2 boleh? Ini adalah restoran yang paling sering kami kunjungi saat aku dan Liu Ruyan masih berpacaran. Bahkan beberapa hari spesial dirayakan di sana. Aku mengamati reaksi Liu Ruyan dengan hati-hati. Dia sedikit mengerutkan bibir. Matanya seakan ada perasaan yang tiba-tiba mekar. Baik, dia menyetujui dengan cepat. Shen Wanting marah dan gelisah. Ruyan? Jangan tertipu olehnya. Tapi sekali lagi diinterupsi oleh Liu Ruyan. Tolong sampaikan pada Itoshir. Suruh dia pulang dulu. Nada suaranya datar tanpa gelombang. Tapi seolah mengandung makna yang tak bisa ditawar. Shen Wanting tersedak. Akhirnya hanya bisa memarahiku dengan mata melotot. Ji Boda, jangan kira aku tidak tahu niat jahatmu. Aku pura-pura tidak mendengar. Restoran masih agak jauh dari sini. Liu Ruyan membawaku ke tempat parkir. Dia sudah ganti mobil baru. Bukan lagi mobil yang biasa ku kenal. Aku bertanya sekadar, kapan ganti mobilnya? Tapi tindakan Liu Ruyan tiba-tiba berhenti. Langkahnya sedikit terhenti. Mulutnya terbuka sedikit. Memalingkan kepala dan tidak menatapku. Dia bilang mobil sebelumnya sudah digadaikan. Aku baru teringat saat keluarga Liu bangkrut dulu. Liu Ruyan hampir terpaksa menjual semua barang berharga miliknya, termasuk mobil yang dulu kita pilih bersama. Menyadari suasana mulai tidak nyaman. Aku baru ingin berkata sesuatu. Suara rendah Liu Ruyan kembali terdengar. Setelah punya uang, aku ingin membelinya kembali. Tapi pemiliknya menabraknya sampai rusak. Tidak bisa diperbaiki lagi. Suaranya semakin pelan. Hampir tak terdengar di akhir kalimat. Matanya juga menunduk rendah. Seperti anak kecil yang berbuat kesalahan. Hatiku merasa agak kompleks tanpa alasan. Berpikir lagi dan lagi. Hanya bisa mengeluarkan satu kalimat. Sayang sekali. Aku tidak melihat. Dia baru saja ingin meraih gagang pintu. Liu Ruyan malah sedikit menyamping. Dia berkata duduk di depan saja. Matanya memberi isyarat ke kursi penumpang. Aku tidak menolak. Aku selalu merasa Liu Ruyan sekarang berbeda dengan yang kubayangkan. Sedang berusaha keras berpikir. Ada suara dering telepon. Kulihat sekilas. Sistem sudah mulai berteriak. Tuan rumah hentikan dia. Baru sekarang kulihat jelas Liu Ruyan. Di layar ponsel menyala nama Ito Makoto. Nada sistem sangat cepat. Pria protagonis datang mencari wanita protagonis untuk
meminta kejelasan. Anda harus lebih gencar menciptakan kesalahpahaman antara pria dan wanita protagonis. Jangan biarkan wanita protagonis menerima teleponnya. Aku sebenarnya orang yang santai. Tiba-tiba merasa tertekan seperti dalam situasi hidup mati karena sistem. Saat pandanganku bersamaan dengan Liu Ruyan, ekspresi wajahku tegang. Dia bertanya ada apa. Aku menatapnya dan berkata, bisakah tidak diangkat? Liu Ruyan tentu langsung paham maksudku. Tapi jarinya yang tadi sudah berada di tombol masih belum bergerak. Dia menatap mataku. Tidak bisa ditebak apa yang dipikirkannya. Sistem masih berteriak di telingaku. Host melihat Liu Ruyan lama tidak bicara. Aku hanya bisa menguatkan diri dan menambahkan, aku tidak ingin kita diganggu. Setelah berkata, kulemparkan padanya pandangan sedih. Jari-jari panjang Liu Ruyan langsung berhenti di udara. Agak kaku. Diam sejenak. Baru dengan suara serak dia mengeluarkan kata, baik, sementara ujung jarinya bergerak halus. Setelah menutup telepon dari Ito Makoto, sistem mulai tertawa terkekeh. Tuan rumah memilih Anda sebagai antagonis jahat ini. Aku memang punya mata yang tajam. Aku terdiam. Acara makan yang seharusnya aku yang menjadi tuan rumah. Tapi justru Liu Ruyan yang menuntunku. Sepanjang 4 tahun terakhir, restoran ini hampir tidak berubah sama sekali. Resepsionis melihat Liu Ruyan. Masih akan dengan antusias bertanya, Kak yang datang, apakah ke ruangan di lantai 2? Karena aku suka masakan restoran ini. Dan pemandangan laut dari ruang privat paling ujung di lantai 2. Liu Ruyan langsung mengeluarkan uang untuk menyewa ruangan itu secara jangka panjang agar aku sering berkunjung. Saat dituntun naik ke lantai atas, aku bertanya dengan agak bingung, apakah ruangan itu masih disewa sekarang? Ya. Setelah kedaluarsa 2 tahun lalu, Sister Yan menyewa lagi hak pakai untuk 10 tahun ke depan. 2 tahun lalu, bukankah itu sudah 2 tahun setelah aku pergi? Aku tercengang memandang Liu Ruyan, tapi dia sama sekali tidak berkata apa-apa. Tidak terlihat sedikitpun emosi di matanya. Pelayan melanjutkan penjelasannya. Tapi sebelumnya Sister Yan selalu makan sendirian. Dia tersenyum memandangku. Matanya seolah bisa berbicara. Dia mungkin baru datang. Sebelumnya belum pernah melihatku. Sekarang mungkin mengira aku pacarnya Liu Ruyan. Liu Ruyan diam. Aku pun ikut diam, terus menahan sampai pelayan pergi. Aku akhirnya tidak tahan berbicara. Kau ini, tapi dia sudah menduganya. Biasanya dia mengangguk sebelum aku selesai berbicara. Dia bilang, HM, kadang tiba-tiba sangat ingin datang ke sini. Dia menatapku dalam-dalam. Lanjut berkata, bukannya kau bilang demi rasa ini mau makan di sini sampai tua? Aku terdiam sejenak. Waktu itu aku benar-benar suka makan. Hal pertama setiap pulang traveling adalah makan di sini. Sambil makan bilang ke Liu Ruyan, tidak bisa bayangkan kalau restoran ini bangkrut. Betapa sedihnya nanti aku. Malam itu langsung dia investasi restoran ini jutaan. Dia tersenyum simpul, bilang begitu tidak akan bangkrut. Liu Ruyan lihat aku diam, lalu diam-diam mengalihkan pandangan. Dia menatap jendela tiba-tiba bicara. Pernah terpikir tidak? Aku tanya apa? Liu Ruyan ragu sejenak, berkata bahwa rasa toko ini. Aku tertegun sejenak. Jujur saja, tepat setelah berpisah dulu. Selain memikirkan Liu Ruyan, aku juga memikirkan rasa ini. Ingat awalnya setiap hari aku seperti orang gila menghadapi sistem. Kemudian entah mengapa, sepertinya perlahan terbiasa dengan Liu Ruyan. Matanya bersinar terang. Ekspektasi di matanya hampir meluap. Aku berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan. Sangat keras, sangat keras. Kemunculan tiba-tiba Ito Makoto adalah hal yang tak terduga bagiku dan Liu Ruyan. Dia mengabaikan hambatan para staf, langsung mendorong pintu ruangan privat. Matanya menatap Liu Ruyan tanpa berkedip. Translate_text. Sampai sistem mengeluarkan suara derit yang tajam. Baru aku sadar pria di depan mata yang sengaja menata rambut dengan rapi sempurna. Berjas potongan bagus ini adalah malelit takdir Liu Ruyan. Ito Makoto memandangku dengan marah. Kesal berkata pada Liu Ruyan, Ruyan, aku sudah bilang, hari ini ada hal penting yang ingin kubicarakan denganmu sebagai asisten. Dia malah bisa masuk ke ruangan privat tanpa izin Liu Ruyan. Sepertinya dia sudah benar-benar menganggap Liu Ruyan sebagai wanitanya. Sistem berteriak host. Hari ini Malelit seharusnya akan mengungkapkan perasaan pada female lead. Dia disilat, datang sendiri mencari masalah. Cepat pikirkan cara. Belum pernah melihat adegan seperti ini. Aku agak hang. Saya bertanya apa itu pengakuan perasaan. Bukankah kamu sistem? Kamu membuatku ingin bilang ke sistem. Sudah jam berapa ini? Masih membedakan kamu. Saat saya bengong, Ito Makoto sudah beberapa langkah mendekati Liu Ruyan. Dia menatap langsung Liu Ruyan. Matanya dipenuhi kekecewaan dan kemarahan. Liu Ruyan perlahan meletakkan cangkir teh, mengangkat mata dan berkata dengan datar, aku sudah menyuruh Wanting memberitahumu. Hari ini tidak jadi pergi. Ito Makoto membelalakan mata. Amarah membara di pupil matanya. Hampir saja menembusku dengan tatapannya. Dia melihatku yang masih hang di samping. Bergumam dengan geram, kamu tidak menemuiku, hanya untuk dia di ruangan ini. Kamu tidak mengizinkan siapapun masuk. Dengan apa haknya dia duduk di sini? Dia menunjukku tanpa peduli. Apakah kamu masih menyukainya? Satu kalimat pertanyaan membuat 3 orang terdiam. Aku mengangkat kepala dengan terkejut lalu menunduk dengan canggung. Liu Ruyan mengerutkan kening padanya, menggigit bibir dan berbisik, Ito Makoto, siapa kamu? Apa semua ini ada hubungannya denganmu? Bisakah kamu jangan mengganggu kami makan? Tidak sulit mendengar Liu Ruyan sudah agak tidak senang. Tapi Ito Makoto memilih untuk mengabaikan. Tangannya menunjukku semakin lurus dan keras. Liu Ruyan, dia meninggalkanmu demi uang. Sudahkah kamu lupa? Apa kamu dipengaruhi olehnya? Tidakkah kamu melihat? Dia khusus menipu wanita kaya seperti kalian. Menipu kalian hingga kehilangan harta dan kehormatan.
keterlaluan. Dia benar-benar sampah masyarakat. Kata terakhir diucapkan. Liu Ruyan sudah tidak tahan lagi. Adik ipar berdiri, menampar Ito Makoto dengan keras. Ito Makoto, aku memintamu menjadi asisten, bukan untuk mengatur kehidupan pribadiku. Siapa dia? Aku sudah tahu. Sekarang bukan jam kerja. Jika kau bersikeras mengganggu kami berdua, aku tidak keberatan memecatmu. Ito Makoto akhirnya pergi dengan membanting pintu. Dengan wajah kesal seperti niat baiknya dianggap sampah. Aku menatap punggungnya. Sudut mulut berkedut sistem. Kau yakin ini pemeran utama? Katanya adalah matahari sang pemeran wanita. Kok seperti Tong Mesiu saja, ceria dan bersemangat dalam novel. Anak laki-laki besar juga tidak seperti ini. Dia bilang sepertinya memang terjadi beberapa kerusakan. Aku menyunggingkan bibir. Lebih baik aku yang jadi pemeran utama. Sistem tidak berbicara, seperti masuk ke mode perbaikan. Dalam perjalanan pulang, Liu Ruyan sangat pendiam. Tanpa instruksi dari sistem, aku juga tidak tahu harus berkata apa. Kami saling terdiam hampir sepanjang perjalanan. Liu Ruyan tiba-tiba berbicara. Maaf, aku menoleh dengan wajah bingung. Dia menggenggam kemudi dengan erat. Menghela napas pelan. Garis bibirnya tegang. Saat berbicara terdengar seperti kesal, seperti juga penuh penyesalan. Dia bilang masih merasa terganggu, karena Ito Makoto tiba-tiba masuk. Aku sangat jarang melihatnya dalam keadaan seperti ini. Hatiku seperti dicengkeram sesuatu. Tak kuasa berkata. Ito Makoto juga mengingatkan dengan niat baik. Lagi pula, bagaimana jika aku meninggalkanmu demi uang? Sebuah pengereman mendadak. Seluruh tubuhku tak terkendali terjungkal ke depan. Dia menatapku dengan wajah serius. Berkata-kata demi kata dengan tegas. Aku punya uang. Aku bingung 2 kali lipat. Berkata, hah? Dengan penuh kebingungan, Liu Ruyan melengkungkan alisnya, menunjukkan senyum lembut padaku, berkata-kata demi kata dengan jelas. Jika kamu bersamaku hanya demi harta, sekarang aku punya uang lagi. Saat berbicara, pandangannya tak sedetik pun meninggalkan tubuhku. Dia dengan tulus dan serius menantikan responsku. Aku terdiam dan tak sengaja teringat setting CEO wanita dalam novel. Kok satu persatu seperti film fiksi ilmiah. Alur pikiran wanita pecinta cinta ini. Aku memang tidak bisa memahaminya. Jadi aku menghindari pertanyaannya. Sistem pernah memperingatkanku. Semua plot penting tentang pemeran wanita harus dijalankan sesuai naskah yang dia berikan. Jika dilanggar, aku akan dipaksa offline, digantikan oleh orang lain. Karena itu meskipun ditatap oleh Liu Ruyan sampai dada sakit, aku hanya memalingkan kepala. Dari sudut mata kulihat matanya yang penuh harap langsung meredup. Lama kemudian baru berkata pelan. Aku tidak sengaja. Dalam hati aku berteriak histeris memanggil sistem. Tapi tidak ada respons sama sekali. Hanya bisa melihat wajah pucat Liu Ruyan dari kaca spion. Kembali lagi hanyalah keheningan yang dipahami tanpa diucapkan. Setelah mengantarku ke bawah rumah Jiang Chen, Liu Ruyan baru memberikanku sebuah kunci. Aku langsung mengenali ini adalah kunci rumah yang pernah kami tinggali bersama Liu Ruyan. Waktu itu sistem memintaku untuk menjual semua barang pemberian Liu Ruyan dan menggunakan uangnya untuk ke luar negeri. Tapi aku pura-pura lupa dengan rumah itu dan menyimpan kuncinya, berharap bisa membantunya sedikit. Aku bertanya dengan bingung, ada apa? Liu Ruyan tiba-tiba menaruhnya di tanganku, berkata kamu bisa kembali tinggal di sini. Secara refleks aku ingin menolak, tapi saat melihat matanya yang memelas, aku tidak bisa mengucapkan apa-apa. Kalimat yang sudah di ujung lidah berubah menjadi, terima kasih Liu Ruyan. Hanya bisa menatap lembut saat tanganku perlahan menutup. Menggenggam erat kunci itu di telapak tangan. Translate_text. Matanya menunjukkan kegembiraan, tapi lebih banyak kekecewaan. Tangan menjuntai seikat kunci. Berbunyi gemerincing saat pulang. Jiang Chen langsung menyadarinya. Dia minum bir sambil mendekat dan berkata, baru bertemu si Nyonya Kaya. Langsung dikasih 1 set rumah. Aku menceritakan kejadiannya secara lengkap padanya. Baru dia mengangguk dengan penuh pemikiran. Aku bertanya sekilas, apakah dia pernah tinggal di sini? Jiang Chen minum sambil berkata, pernah tinggal. Dia terus tinggal di sini sejak kaya. Bahkan Shen Youchu menyuruhnya pindah ke villa pemandangan laut pun tidak mau pindah. Aku dengan tajam menangkap kata kuncinya, sejak kaya. Dia pindah keluar dari sana tepat setelah bangkrut. Baru kemudian kembali lagi. Aku mengerutkan kening. Awalnya kukira rumah itu bisa membantunya di masa sulit. Tapi kenapa dia? Aku tak mengerti. Lagi-lagi memanggil sistem dalam hati. Kali ini akhirnya dia merespons. Tuan rumah, aku di sini? Kataku dengan kesal. Tadi kenapa tidak ada? Kau tahu betapa tidak berdayanya diriku? Sistem menjelaskan. Maaf, tuan rumah tadi pergi mengajukan laporan pemeriksaan alur cerita ke atasan. Seharusnya hasilnya akan segera keluar. Ku bilang, lupakan dulu soal minum teh. Rumah ini bagaimana? Sistem mendengarnya. Suara mesin yang dingin seakan menjadi bersemangat. Dia berkata, dia sudah memberikan kuncinya kepadamu. Ayo, maju, temui dia untuk rujuk. Aku bertanya dengan wajah bingung. Bukan? Kamu serius? Ini pasti bukan jebakan. Ingin memancingku untuk mati. Sistem berbunyi terus-menerus. Bagaimana mungkin dia langsung menampilkan rekaman Liu Ruyan untukku? Pada saat yang sama, Liu Ruyan sudah kembali ke rumah kita. Duduk di lantai depan jendela dari lantai ke langit-langit. Menggenggam foto bersama kami berdua di pelukannya. Foto itu dibingkai dengan hati-hati dalam bingkai foto. Gambarnya diperbesar. Baru terlihat dia sedang menunduk melihat foto bersama itu. Menangis tanpa suara. Butiran air mata besar menetes satu persatu. Tapi dia seperti tidak menyadarinya. Hanya memandangi foto itu dengan hayalan. Sistem berkata dengan perlahan. Lihatlah, dia sangat mencintaiku. Melihat Liu Ruyan dalam gambar. Pucat dan rapuh. Translate_text. Ini adalah Liu Ruyan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Hatiku tiba-tiba terasa sakit. Ada sedikit rasa tidak rela. Mengapa aku hanya bisa menjadi pria jahat dalam ceritanya? Di bawah desakan sistem. Keesokan harinya aku mencari Liu Ruyan. Tentu tidak langsung begitu saja. Menunggu sampai senja tiba.
Baru aku mulai berkeliling di sekitar kompleks. Sistem pengenalan wajah kompleks masih menyimpan dataku. Aku mencoba menyapukan kartu. Ternyata berhasil masuk. Petugas keamanan menjulurkan kepala dan berkata, "Kak Ji, kamu sudah pulang dari traveling ke luar negeri?" Aku terkejut. "Traveling?" Petugas keamanan mengangguk dan berkata, "Iya. Bukankah istrimu yang bilang? Satpam sudah lama menganggap hubungan kita sebagai pasangan. Tapi bagaimana dengan perjalanan wisata ini?" Jadi aku segera bertanya padanya apa yang dia katakan. Satpam menggaruk kepala sambil mengingat. Aku bertanya kenapa lama tidak melihatmu. Dia bilang kamu pergi traveling ke luar negeri. Tidak tahu kapan akan kembali. Setelah selesai bicara, dia menambahkan dengan misterius, "Bro, kamu sangat beruntung dapat istri seperti ini. Bukankah dulu kamu setiap pagi suka beli 2 potong kue matcha dari kafe di pintu masuk kompleks untuk dibawa pulang? Setelah kamu pergi, istrimu secara khusus mencari orang, menyelinap belajar dari pemilik toko. Bersusah payah cukup lama baru berhasil dipelajari. Dan dia setiap hari harus membuat 1 porsi di rumah. Aromanya, aku di sini saja bisa menciumnya. Dia berharap saat kamu kembali bisa memberimu kejutan." Aku terdiam mendengar Satpam terus berbicara. Baru kemudian menyadari satu hal. Liu Ruyan, dia terus menungguku kembali. Sistem berkata dengan haru, "Sungguh layak disebut wanita utama. Tak ada wanita kedua seperti dia di seluruh dunia." Aku mengabaikannya. Dia bukan wanita utamaku. Hanya berjalan menunduk di sepanjang jalan yang familiar itu. Ketika sadar kembali, sudah berdiri di depan pintu kamar. Sistem memanggilku, "Tuan rumah jangan melamun, sekarang sedang melakukan tugas." Aku baru ingin menyahut. Pintu di depanku tiba-tiba terbuka. Liu Ruyan yang awalnya menunduk, sambil memalingkan kepala dengan acuh. Saat melihatku sekejap, sorot matanya yang awalnya gelap seperti tinta, warna yang tak terlarut tiba-tiba menghilang. Tanpa sadar dia meremas ujung roknya, menunggu sejenak. Dengan hati-hati mencoba berbicara. "Boda? Kau mau kembali?" Aku dan Liu Ruyan masuk ke dalam rumah bersama. Baru menyadari tempat ini persis seperti saat ku tinggalkan 4 tahun lalu. Taplak meja luntur dicuci, tapi tetap tidak diganti meja kopi. Kursi goyang lemari pajangan. Bahkan notes yang kurobek saat pergi telah disatukan kembali. Ditempelkan kembali di kulkas. Liu Ruyan buru-buru mendekati meja makan. Gugup menutupi sebuah foto. Agak malu-malu berkata padaku, "Kukira kau tidak akan datang." Belum membereskan. Aku tersenyum. Tidak apa-apa. Lalu aku melangkah beberapa langkah ke depan. Pandangan tiba-tiba terpaku. Di atas meja makan ruang tamu, terpampang 2 porsi kue matcha. Tampak sangat alami dan lembut dalam cahaya hangat mentari senja. Hanya saja satu sudah dimakan setengah. Satu lagi utuh terletak di depan kursi kosong di seberang. Dan di sampingnya terletak bingkai foto yang ditelungkupkannya. Aku bertanya dengan bingung, "Untuk siapa ini?" Kukira dia akan diam lagi. Tapi dia malah menatapku dengan sorot mata membara. Berkata dengan nada tenang namun tegas, "Dipersiapkan untukmu." Di sela kekagumanku, dia sudah bergegas mendekatiku. Berkata dengan tatapan penuh semangat, "Tidak ada orang lain, hanya kamu." Kecepatan bicaranya lebih cepat dari biasa, seperti sedang buru-buru membela diri. Namun tiba-tiba aku punya firasat buruk. Lalu dengan kesal mendorongnya, mendirikan bingkai foto. Seperti yang diduga, di dalamnya adalah foto hitam putihku yang sedang tersenyum. Aku mengatupkan gigi dan berkata, "Terima kasih ya, Ruyan. Kamu memang sangat perhatian." Dia memerah karena malu, mengedipkan matanya 2 kali ke arahku. Sepasang mata indah itu, ekspresi seperti dipuji, dan merasa malu. Sistem kembali berkata, "Dia memang sangat mencintaimu, Alberta. Kalau kamu kembali beberapa hari lebih lama, dia sudah akan memberimu karangan bunga." Aku hanya bisa menghela napas. Detik berikutnya, aku memanfaatkan momen dia menunduk karena malu untuk membungkuk, mencium bibirnya secepat kilat seperti capung menyentuh air. Liu Ruyan terdiam sejenak. Translate_text. Setelah menyadari apa yang terjadi, pipinya menjadi semakin merah. Dia mengangkat tangan dengan lembut, mengusap perlahan area yang baru saja kucium. Matanya memancarkan berbagai macam emosi. Kuangkat dagunya saat ingin melakukan hal yang lebih jauh. Sistem tiba-tiba berteriak, "Tuan rumah! Tuan rumah, sebentar." Aku hampir saja limbung, tapi tetap menahan kesabaran dan bertanya ada apa. Suara sistem lebih mendesak dari sebelumnya. Laporan pemeriksaan alur cerita yang diajukan sebelumnya sudah keluar. Laporan menunjukkan alur cerita pria dan wanita utama dunia ini mengalami kerusakan. Kemajuan cinta pria dan wanita utama sekarang kurang dari 5%. Aku agak tidak bereaksi. Aku bertanya, "Lalu kenapa kau bilang Liu Ruyan sudah disembuhkan oleh pria utama? Berkembang hingga tahap tertentu. Kami akan melakukan pemeriksaan menyeluruh." Pemeriksaan saat itu menunjukkan nilai kesepian wanita kurang dari 10%. Mengira sudah sembuh. Setelah memeriksa arsip baru tahu dia tidak pernah menjadi jahat. Saya bingung. Apa maksudnya? Katanya maksudnya adalah kepergian Inang. Meskipun telah melukai wanita itu, tapi tidak mengubah sifat aslinya. Pasti pria itu tidak akan menyembuhkannya. Ini menyebabkan kemajuan hubungan pria dan wanita terhenti. Samar-samar saya punya firasat buruk. Benar saja detik berikutnya saya dengar sistem berkata, "Jadi tugas Inang sekarang berubah menjadi melukai wanita lagi. Buat dia menjadi jahat, baru bisa memberi kesempatan pria menyembuhkannya." Untuk memperbaiki alur cerita dunia, bunyi logam bertabrakan mengeluarkan suara nyaring. Kunci yang tadinya kugenggam erat di tangan jatuh ke lantai. Liu Ruyan langsung panik dan bertanya, "Ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Wajahmu kenapa sangat pucat?" Aku tersenyum getir dan menggeleng kepadanya. Aku bertanya pada sistem, "Apakah kalian agak kejam?" Sistem juga berkata dengan penuh penyesalan, "Maaf tuan rumah, aku tahu ini sangat keterlaluan, tapi ini adalah pengaturan dari atas." Aku merasa pandanganku agak pusing, duduk lemas di kursi. Telapak tangan hangat Liu Ruyan
Liu-Ruyan menempel di dahiku, mencoba suhu. Aku bertanya pada sistem, jadi apa naskahku selanjutnya? Sistem diam sejenak lalu berkata, memanfaatkan perasaan untuk menipu semua harta keluarga wanita utama. Kembali pergi ke luar negeri. Membuatnya benar-benar putus asa. Tuan rumah tidak perlu khawatir. Pria utama akan dalam 3 bulan ke depan mengejar kembali harta yang belum sempat kamu pindahkan. Lalu membantu wanita utama meraih kehidupan baru. Wanita utama akan segera bisa hidup bahagia lagi. Sistem berusaha membuktikan kesempurnaan naskah baru. Seperti 4 tahun lalu saat dia dengan serius meminta aku meninggalkan Liu-Ruyan. Aku menetap di rumah lama kami. Liu-Ruyan mendesak bertanya, mengapa saat itu tiba-tiba wajahku berubah pucat? Kujatakan itu karena gula darah rendah. Keesokan harinya dia memanggil dokter keluarga untuk memeriksaku secara menyeluruh. Kesimpulannya adalah aku sangat sehat. Satu-satunya masalah adalah semalam kurang tidur, agak kaku leher. Barulah dia terlihat jelas lega. Aku bersandar di sofa, melihat dokter pergi. Bahu tiba-tiba diremas oleh sepasang tangan kecil yang lembut. Liu-Ruyan menundukkan kepala, mengikuti beberapa titik yang baru saja ditunjukkan dokter. Dia memijitku dengan sungguh-sungguh satu persatu. Dia bertanya apakah tidurku tidak nyenyak, apakah tidak terbiasa. Aku menggelengkan kepala, berbalik dan berdiri. Lengan meraih leher Liu-Ruyan. Telinga Liu-Ruyan langsung memerah. Aku hampir menempel di lehernya. Berkata tidak, aku hanya memikirkan perjalanan kita sampai sejauh ini. Kamu sudah melalui banyak kesulitan, bukan? Waktu itu dia bisa dibilang kehilangan segalanya karena ulahku, tapi tetap bertahan menghadapi pukulan itu. Berdiri kembali. Kesulitan yang dialaminya bisa dibayangkan. Liu-Ruyan hanya menggelengkan kepala, menundukkan kepala ke dalam pelukanku, berkata dengan perasaan sedih, sebenarnya justru sebaliknya. Dibandingkan hari-hari tanpamu, ini semua tidak berarti apa-apa. Tinggal di sini, aku selalu tak kuasa untuk memikirkanmu. Jadi aku pindah keluar untuk sementara waktu. Fokus sepenuhnya pada pekerjaan, membuat diriku sibuk agar tidak terlalu menderita. Dia dengan lembut menggosokkan wajahnya di pelukanku, lalu mengangkat kepala dan menatap sekilas. Di wajahnya terpancar rasa rindu yang tak terhingga. Dia bilang, aku pikir jika aku sudah tidak punya uang, kamu akan pergi. Kalau aku punya uang lagi, kamu mungkin akan kembali. Siapa yang tahu? Lalu kamu benar-benar kembali. Ujung matanya memerah dengan suara letupan. Puisi merambat di punggung tanganku. Bulu matanya yang halus bergetar perlahan. Aku mengepal tangan tak berani melihat. Sejak dia pindah kembali, Liu-Ruyan tak pernah menolak permintaanku. Lemari pakaian yang kosong 4 tahun lalu olehku. Dalam beberapa hari terisi penuh pakaian mewah. Setelah dibuka, yang terlihat adalah rasa keteraturan yang indah. Barisan jas-jas custom berkualitas tinggi. Setiap potongan dirawat dengan teliti. Potongan sempurna dan kain termahal, memancarkan aroma uang di bawah lampu. Kemeja dan dasi yang tak tercela. Warna dan tekstur saling melengkapi. Orang buta pun pasti tercengang. Tapi aku hanya merasa canggung. Lagi pula kuda apa pelana apa. Lalu aku gelengkan kepala menolak. Ternyata dia langsung menyodorkan kartu banknya padaku. Aku berkata, kalau kamu tidak suka dengan mereka, buang saja semuanya. Beli yang baru. Aku terdiam. Aku mencoba mengecek saldo di kartu itu. Siapa sangka deretan angkanya panjangnya setara nomor teleponku. Lalu aku bertanya, ini bukan mungkin seluruh hartamu, kan? Aku bertanya dengan santai. Tapi Liu-Ruyan menjawab dengan serius. Semuanya ada di sini. Senyumku tiba-tiba membeku. Dia malah menatap mataku dengan senyum di sudut matanya. Pada saat itu, aku tiba-tiba merasa Liu-Ruyan sama sekali tidak perlu menipuku. Langsung saja ulurkan tangan minta padanya. Dia pasti akan memberikannya padaku. Sistem seolah-olah bisa membaca pikiran. Dia berkata tidak boleh. Inti tugas host adalah menipu. Membuat heroine merasakan sakitnya dihianati. Diam-diam ku jawab dia. Tahukah kamu sangat merusak suasana. Sistem berbisik kecil. Host? Aku hanya tidak ingin kau benar-benar terjerumus. Lagi pula peranmu ditakdirkan untuk meninggalkanmu. Hanya pria jahat dalam cerita ini. Perasaan tidak berdaya yang mendalam tiba-tiba menyergapku. Liu-Ruyan menyadari perubahanku. Mengira dirinya salah bicara. Buru-buru membela diri. Ini benar. Semuanya ada di sini. Tidak ada yang disembunyikan. Aku ingin tertawa tapi tidak bisa. Hanya bisa berusaha mengangkat sudut bibir. Berkata kamu memberikannya padaku. Lalu bagaimana denganmu? Liu-Ruyan mengedipkan mata padaku. Dia bilang aku makan sedikit jadi mudah dihidupi. Kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Aku tersedak sejenak, lalu pura-pura natural menggeleng kepala. Tentu tidak, tapi untuk mencegah kamu menyesal, aku masih menginginkan. Liu-Ruyan memberikanku kunci brankas tempat menyimpan dokumen dan stempelnya. Saat melepaskannya, dia berkata kupikir kamu tidak tertarik dengan hal-hal ini. Dia benar, dulu paling membenci mengurus dokumen-dokumen rumit ini. Selalu merasa khawatir tidak sengaja kehilangan. Akhirnya semua diserahkan pada Liu-Ruyan. Dia selalu bisa menyimpannya dengan rapi satu persatu. Ketika dibutuhkan, langsung muncul seperti pesulap. Aku mengeluarkan beberapa stempel miliknya. Melihatnya sebentar lalu mengembalikannya. Ku bilang manusia memang selalu berubah. Liu-Ruyan hanya menatapku sambil tersenyum. Sama sekali tidak menyadari apa yang akan terjadi. Beberapa hari berikutnya, aku dan Liu-Ruyan hampir setiap hari selalu bersama. Kami mengunjungi semua tempat yang dulu paling sering dikunjungi saat kencan. Berfoto kembali di tempat yang dulu pernah jadi lokasi foto bersama. Jalan-jalan dan nonton film bersama. Seperti setiap pasangan yang sedang jatuh cinta. Suatu larut malam, ku meluknya erat. Mencium rambut ikalnya yang basah di dahinya. Dia berkata semua kebahagiaan ini terasa tidak nyata,
Boda, tanganku lemah tergantung di bahunya sambil berkata, tapi lelahku sangat nyata. Dia tersenyum cerah, menengadah dan menciumku, berciuman lama sekali, baru kemudian menutup mata, menundukkan kepala ke bahuku. Pada saat yang sama, layar ponselku menyala. Dari sana bertanya apakah stempel sudah dicuri. Bahan-bahan kontrak sudah semua disiapkan. Kulihat Liu Ruyan yang sedang merebah di pelukanku, membalas oke, lalu dengan hati-hati mematikan ponsel. Sebelum protagonis menyadarinya, rencana jahat antagonis selalu berjalan lancar. Pada hari rapat bulanan perusahaan Liu Ruyan, Huang ngitai jarinya. Dengan lembut menyelusuri rambutnya. Dia berkata dengan suara merdu, sebentar lagi harus menghadiri rapat. Tunggu sebentar, aku baik tidak. Dengan wajah penuh penyesalan kukatakan, tapi hari ini aku menyewa bioskop pribadi. Film yang pernah kita tonton pada kencan pertama dulu. Karena hari ini ada urusan. Kalau begitu hanya bisa lain kali kalau ada kesempatan lagi. Liu Ruyan seketika matanya berbinar-binar memancarkan harapan. Detik berikutnya, dia cepat-cepat mengambil ponsel dan mengirim pesan. Lalu meletakkannya. Bilang baiklah, kita pergi menonton film. Aku langsung tertawa. Tapi tidak lama kemudian, ponsel Liu Ruyan berdering. Penelepon adalah Itoo Makoto. Awalnya dia berniat mengangkatnya. Aku sengaja menghela napas dan berkata, bagaimana kalau lain kali saja? Itoo Makoto pasti ada urusan penting mencarimu. Dia pun perlahan menarik kembali tangannya. Bilang dia tidak apa-apa. Lalu dia mengirim pesan dan mematikan layar. Sepanjang jalan Itoo Makoto terus menelepon beberapa kali. Meskipun dia agak ceroboh, kemampuan kerjanya selalu sangat kuat. Rangkaian panggilan telepon yang terus-menerus membuat Liu Ruyan juga merasa ada yang tidak biasa. Melihat dia sudah mulai goyah, aku dengan santai bersandar ke belakang. Berkata kalau begitu mendesaknya. Bagaimana kalau kamu temui Itoo Makoto saja? Aku sendiri juga bisa pergi menonton. Tidak apa-apa. Liu Ruyan ragu sebentar, mengangkat telepon. Aku terdiam sejenak. Telepon tersambung. Itoo Makoto berbicara dengan panik. Manajer Liu, saya rasa hari ini agak aneh. Detik berikutnya, Liu Ruyan menyela. Dia berkata, hari ini aku benar-benar ada urusan dan tidak bisa datang. Ada situasi apapun serahkan padamu untuk menanganinya. Kemudian dia mematikan telepon di hadapanku. Dikatakan hari ini adalah waktu untuk kita berdua. Tidak ada yang bisa mengganggu kita. Liu Ruyan menemani saya masuk ke ruang privat. Menggandeng lengan saya, tersenyum bahagia. AC di ruang privat diatur terlalu dingin. Saya melepas jaket dan menyampirkannya di bahunya. Menyuruhnya duduk sebentar. Saya pergi ke toilet. Sebentar lagi kembali. Liu Ruyan mengangguk dan berkata, kalau begitu kamu harus cepat ya. Aku menunggumu kembali. Liu Ruyan duduk dengan patuh di kursi, dengan tenang menunggu saya kembali untuk menonton film bersamanya. Hampir 20 menit berlalu, saya masih belum keluar. Hatinya merasa gelisah. Jari-jarinya tanpa sadar memainkan ujung rok. Beberapa kali, dia ingin mengambil ponsel dan menyalakannya, tapi takut ketahuan olehku. Disangka masih menangani pekerjaan, jadi diletakkannya kembali dengan cemas. Akhirnya dia tidak tahan dan berdiri, berjalan ke pintu, ingin meminta staf untuk menengokku. Staf mengelak bahwa 20 menit tidak terlalu lama. Mungkin tamu sakit perut. Saya tidak enak mengganggunya. Liu Ruyan merasa ada yang tidak beres. Langsung masuk ke kamar mandi. Memanggil namaku. Beberapa kali dipanggil tidak ada jawaban. Dia mendorong pintu yang terbuka sedikit. Yang terlihat hanya ruangan kosong. Pada saat itu, dia langsung panik. Tapi dia belum sempat khawatir. Saya pun kembali menerima telepon dari Itoo Makoto. Itoo Makoto sangat marah dan kesal. Presiden Liu, Anda ingin menjual perusahaan. Mengapa tidak memberitahu sebelumnya? Bahkan tidak hadir sendiri di tempat, hanya mengirimkan kontrak. Apa yang ditakutkan? Liu Ruyan hanya terdiam beberapa detik. Mengingat tingkah laku saya belakangan ini, langsung memahami semua hal. Dia berlari ke ruang privat dan mencari pakaian yang saya tinggalkan. Ternyata ada sepucuk surat terselip di pakaian itu. Dia memegang amplop tipis itu. Matanya perlahan memerah. Saya masuk ke toilet, lalu pergi melalui jalur yang sudah disiapkan sebelumnya. Sampai di bandara pun masih linglung. Sistem berkata dengan gembira, "Selamat. Tuan rumah kembali menyelesaikan misi dengan sukses. Sekarang melakukan pemeriksaan pada wanita utama. Dapat menyelesaikan alur cerita ini." Aku diam tanpa merespons. Dia melewati jalur pemeriksaan keamanan. Hasil pemeriksaan sistem juga keluar. Nadanya terdengar naik. Mengapa nilai penghitamannya masih begitu rendah? Apa yang terjadi? Kamu sudah menjual perusahaan di belakangnya. Sistem dengan marah menampilkan gambar wanita utama dan berkata, aku ingin melihat apa yang sedang dilakukan si otak cinta ini. Liu Ruyan masih duduk di posisi tempat dia menungguku tadi. Setelah gambar diperdekat baru terlihat matanya merah. Air matanya bahkan seperti tidak berharga. Butiran besar terus jatuh. Jatuh di surat yang dipegangnya. Dia khawatir dan buru-buru menghapusnya. Dan di kertas surat adalah kata-kata yang kutulis diam-diam saat sistem sedang mengisi daya dan siaga. Maaf, Liu Ruyan, aku sudah menipumu lagi. Kamu ini bodoh, dijual orang saja tidak tahu. Selama ini tidak memberitahumu. Di tubuhku ada sesuatu bernama sistem. Aku harus menyelesaikan tugasnya, mengikuti alur cerita yang diaturnya, memerankan antagonis jahat dalam ceritamu. Kali ini dia menyuruhku menggunakan perasaan untuk mengambil semua uangmu. Jika tidak menyelesaikan hukuman, aku tidak akan bisa menemuimu lagi. Tapi sejak bertemu denganmu lagi, aku tiba-tiba merasa, daripada membiarkanmu mati tanpa tahu aku mencintai dan malah menyakitimu berulang kali. Lebih baik aku mengungkapkan perasaan lalu pergi selamanya. Jadi kali ini aku memilih untuk memberitahumu bahwa segel perusahaan yang kau jual itu palsu. Yang asli tidak kusentuh. Bawa saja itu untuk mereka bandingkan. Translate_text. Kali ini akan menjadi pelajaran untukmu. Jangan lagi dengan mudah menyerahkan semua yang kau miliki. Liu Ruyan, aku mencintaimu. Lalu selamat tinggal. Setetes air jatuh di tanda tangan terakhir. Sistem hampir langsung membisukan. Dia berteriak dengan kaget. Tuan rumah,
Apakah kau gila? Aku hanya duduk dengan tenang, menunggu hukuman dari sistem. Sistem berteriak dengan panik. Selesai? Semuanya sudah terlambat. Sekarang alur cerita jadi kacau balau. Tuan rumah, kau selesai? Aku juga selesai. Sementara dia panik. Sementara mulai terpaksa memeriksa berbagai indikator dunia cerita ini. Tapi yang berbeda adalah, halaman pemeriksaan kali ini, aku ternyata juga bisa melihatnya. Terlihat indikator di atas terus naik. Dari 30% dengan cepat melonjak ke 80%. Bayangan sistem tiba-tiba menjadi sama. Seperti bola lampu tua yang berkedip di depan mataku. Aku bingung melihat semua ini. Lalu indikator penyelesaian cerita plot melonjak terus hingga 90%. Sistem mulai berteriak kesakitan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi padaku? Aku tidak mengerti. Hanya bisa menatap sistem yang melayang di atas kepalanya. Dua kata perlahan hancur berkeping-keping. Goresan yang pecah mengambang dan menyusun kembali di udara. Akhirnya berubah menjadi 4 kata di atas kepalanya. Sistem jahat. Aku agak terkejut. Beberapa titik cahaya terbang ke kepalaku. Berubah menjadi 2 kata, malelit, menyatu ke kepalaku. Menghilang tanpa jejak. Suara elektronik lain yang lebih nyaring dari suara sistem terdengar. Hehehe. Pasangan kekasih yang saling mencintai dipisahkan oleh sistem jahat. Setelah bertemu kembali, sang pria dengan tegas melawan sistem jahat demi cinta. Bukankah cerita ini jauh lebih menarik daripada yang asli? Sistem berkata dengan rasa tidak percaya. Pemimpin? Bukankah sebelumnya Anda tidak berkata seperti ini kepada saya? Suara itu perlahan menjauh. Dia bilang bagaimanapun juga alur cerita asli tidak bisa berjalan. Ini adalah jalan yang ditempuh pasangan kekasih sendiri lepas dari kendali. Hanya bisa bersusah payah sebentar. Anda lantai 007 sistem putus asa. Karena tanpa alasan yang jelas dia berubah dari sistem yang mengontrol dunia cerita menjadi sistem jahat dalam cerita. Meskipun tidak berpengaruh pada penilaiannya di tempat pemimpin. Tapi menurut dia diejek oleh sistem di dunia sistem. Aib besar. Aib besar. Suara di benak terus berulang. Aku pusing karena berisik. Lalu aku berkata, 007, tolong jaga ketenangan. Suara sistem segera diredam. Konon karena aku sekarang punya aura pemeran utama. Dia sebagai sistem jahat tidak bisa melawan. Liu Ruyan mengambil kue matcha dan menyerahkannya padaku. Duduk di tepi tempat tidur. Dia berkata, jadi sistem itu sekarang tidak akan mengendalikanmu lagi. Aku menerima piring dan mengangguk. Membalikan foto yang biasa dia letakkan di samping. Setelah mengubah identitas karakter di bandara, aku langsung membatalkan tiket pesawat. Kembali mencari Liu Ruyan. Dia masih di posisi semula menangis sampai matanya tidak bisa terbuka. Namun di tangannya masih erat memeluk surat itu. Melihatku, 2 aliran air mata jernih kembali mengalir dari sudut matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ini hukuman dari sistem? Membuatku melihat bayanganmu terus teringat seumur hidup. Aku mengulurkan tangan dan mencubit pipinya. Dia menangis lebih sedih. Memegang bagian yang baru saja kucubit sambil berkata, sangat nyata. Sangat nyata. Aku tergoda untuk tertawa. Langsung saja berteriak keras di telinganya Liu Ruyan. Aku sudah kembali lagi. Aku menceritakan seluruh peristiwa kepada Liu Ruyan. Tingkat penyelesaian alur cerita sudah naik menjadi 95%. Dia bertanya dengan wajah penuh kebingungan. Lalu mengapa masih ada 5%? Jangan-jangan masih ada karakter jahat yang belum muncul? Aku memeluknya erat dan berkata, aku juga tidak mengerti. Liu Ruyan menjilat bibirnya, mengangkat kepala dan mencium sudut mulutku. Tingkat penyelesaian alur tiba-tiba naik 0,3%. Aku tertegun. Mencoba lagi menunduk dan mencium bibir Liu Ruyan. Tingkat penyelesaian naik lagi 0,5%. Liu Ruyan terkejut dengan ciuman tiba-tiba ini. Tapi hanya butuh 2 detik untuk beradaptasi. Dalam jeda saat aku tak bergerak, dia membalas ciuman ini dengan penuh gairah. Bibir dan gigi menyatu. Napas saling bertautan. Aku tercium sampai lupa segalanya. Kuatnya luar biasa. Tingkat penyelesaian naik lagi 1%. Liu Ruyan enggan melepaskannya. Melepaskan bibir dan gigiku. Aku menceritakan hal ini padanya. Dia berpikir sejenak. Tiba-tiba membuka kancing bajunya. Aku sangat terkejut. Apa yang kamu lakukan? Menghadapiku, duduk di pangkuanku. Dia berkata aku tahu cara menyelesaikan alurnya. Baru begini bisa cepat tumbuh. Tangan rampingnya perlahan menyusup ke bajuku. Kemudian pinggangku sakit sampai hampir tak bisa berdiri tegak. Tapi penyelesaian alur terhenti di 99,99%. Liu Ruyan dengan wajah arogan tak mau kalah. Menarikku, menyuruhku melanjutkan sistem baru muncul. Berkata tuan rumah, kecuali kalian mati tua. Alurnya tidak akan pernah penuh. Lelah tak berdaya. Aku bertanya dengan wajah bingung. Kenapa tidak bilang dari dulu suara sistem terdengar samar? Dia berkata karena aku adalah sistem jahat.